Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membawakan materi tentang jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi Fikri NIM 172. Saya Natasha NIM 171. Saya Muhammad Hafid NIM 202. Nama saya Olivia Andra NIM 208. Nama saya Raya 210. Nama saya Ida Kartikawati NIM 218. Nama saya Abil Milzam Syati NIM 229. Nama saya Imam Sumantri, NIM 230. Ya, di pembahasan pertama kami akan membahas mengenai jamur atau fungi. Nah, jamur itu sendiri memiliki beberapa ciri umum. Yang pertama itu adalah eukariotik. Nah, jadi eukariotik ini ditandakan dengan adanya membran inti sel yang biasa disebut dengan mikroorganisme eukariotik. Yang kedua ada uniseluler dan multiseluler. Nah, apabila jamur itu tersusun dari satu sel itu dikenal sebagai uniseluler. Tapi kalau tersusun atas banyak sel itu multiseluler. Nah, selanjutnya ada heterotrof. Nah, heterotrof oleh makanan dari siswa yang telah mati. Nah, dan juga hifa ini terdapat pada jamur yang bersifat multiseluler dengan bentuk yang memanjang menyerupai benang-benang. Ada yang sekat dan juga ada yang tidak memiliki sekat. Terus ada septa, itu hifa yang memiliki sekat antar sel. Terus miselium itu hifa yang bercabang-cabang dan saling berkumpul. Miselium generatif itu alat reproduksi menghasilkan spora. Miselium vegetatif itu menyerap zat organik makanan. Nah, sifat hidup jamur ini yang pertama yaitu saprofit. Nah, saprofit ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, tipe jamur ini disebut juga sebagai jamur dekomposer. Nah, selanjutnya ada parasit. Parasit ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Ini juga dikenal sebagai jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang ketiga ada mutual. Nah, mutual di sini itu jamur mutual hidup pada inangnya meskipun memiliki sifat yang menguntungkan. Selanjutnya ada jamur kelas Ascomycetes. Nah, ciri-ciri umumnya tubuhnya itu ada yang uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Dia memiliki hifa yang bersekat dan berumbu banyak. Hidupnya parasit, saprofit, dan juga ada yang bersimbiosis dengan lichens. Nah, untuk perkembangbiakannya sendiri itu secara vegetatif atau aseksual, yaitu dia dengan membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, dan juga membentuk konidia. Nah, untuk yang generatif itu dia dengan cara konjugasi dan juga menghasilkan zigot diploid atau 2N. Contoh dari Ascomycetes ini sendiri yang pertama ada Erysippe, Chloranaceaum, dan juga Sphaerotheca fuligina. Ini menyebabkan embun tepung atau cucurbits seperti itu. Dan yang kedua ada contoh yang kedua yaitu Monilinia fructigena atau ini busuk buah. Nah, Zygomycetes merupakan salah satu kelas dari jamur yang memiliki hifa yang bersekat dan juga memiliki banyak yang tidak bersekat, dan juga memiliki banyak inti yang biasanya disebut hifa xenophilic. Sebagian besar pada kelas ini bersifat saprofit dan berkembang biak secara aseksual dengan spora serta secara aseksual dengan zigospora. Nah, penyakit yang dapat disebabkan oleh jamur dari kelas Zygomycetes itu ada penyakit busuk lunak atau soft rot pada pepaya. Nah, penyakit busuk lunak ini umumnya disebabkan oleh jamur Rhizopus stolonifer. Namun ada beberapa kasus yang juga disebabkan oleh Rhizopus arizus. Nah, terjadinya ini diduga karena adanya luka-luka yang disebabkan oleh alat-alat pertanian maupun serangga.
jamur rhizopus sebenarnya merupakan saprofit di alam yang dapat menjadi parasit lunak. Nah, ini ada contoh dari bentuk serangan dari jamur Zygomycetes. Lanjut. Nah, gejala yang ditimbulkan dari jamur ini itu tidak terdapat busuk basah, kemudian buah mudah hancur, dan terdapat bintik-bintik hitam pada buah. Siklus hidupnya itu pertama diawali oleh reproduksi kontak antar jamur jantan dan betina. Kemudian terbentuklah progametangium, kemudian migrasi inti sel sehingga terbentuklah septa. Kemudian penyatuan gamet hingga terbentuk zigot. Yang selanjutnya jamur dari kelas Basidium mycota. Basidium mycotes. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, jamurnya punya basidium. Terus secara umum tubuh buah itu memiliki 4 bagian, yaitu tangkai tubuh buah, tudung, volva, dan bilah. Terus tubuh buahnya itu tampak jelas di permukaan tanah, dan juga ada bentuknya itu ada beberapa macam, seperti payung, bola, atau papan. Nah, kelas Basidium mycotes ini ada 2, yaitu menguntungkan dan merugikan. Nah, salah satunya kami akan membahas tentang yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Next. Nah, salah satunya jamur ini tuh menyebabkan penyakit karat. Namanya jamurnya Hemilia fasciatic, yaitu termasuk dalam kelas Basidium mycotes. Cara perkembangbiakannya dengan cara spora seksual. Dari hidupnya ini dimulai dengan perkecambahan uderospora melalui pori-pori benih spora. Waktu yang dibutuhkan untuk menginfeksi itu sekitar 24-48 jam. Dan selama periode 3-5 bulan dapat melepaskan 300-400 ribu spora. Gejala yang ditimbulkan ini tuh biasanya menyerang tanaman kopi, dan biasanya pada daunnya itu berwarna merah seperti besi yang berkarat. Nah, cara pengendaliannya itu pada area pertanaman sebaiknya diberi pohon pelindung yang cukup dan dilakukan pemangkasan pada musim kemarau. Ya. Next. Selanjutnya yaitu kelas Deuteromycetes, yaitu jamurnya disebut dengan jamur tidak sempurna karena perkembangbiakannya yang secara generatif belum diketahui. Ciri-ciri jamur dari kelas ini yaitu tubuhnya terdiri dari hifa yang bersekat, dinding selnya tersusun aposelektifin, hidupnya parasit atau saprofit, dan reproduksi aseksualnya dengan conidium. Next. Jamur yang dari kelas ini yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman yaitu contohnya Oidium heveae. Jadi jamur ini biasanya menyerang pada tanaman karet dan bisa menyerang daun muda maupun daun tua. Pada daun muda yang berwarna coklat, gejalanya akan daunnya di bawah permukaan daun terdapat bercak putih seperti lalu mati daun melengkung dan gugur. Pada daunnya atau coklat kemudian berkembang membentuk bintik-bintik nekrotik yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Spora jamur ini bersifat airborne atau akan cepat melewat udara, maka bisa juga menyebar lewat embun dan air hujan. Next. Ya, kita masuk ke karakteristik bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, organisme uniseluler. Kedua, prokariot. 3, umumnya tidak memiliki klorofil. 4, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron umumnya, memiliki ukuran rata-rata 1 sampai 5 mikron. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang keenam, hidup bebas atau parasit. Yang ketujuh, hidup di lingkungan ekstrim. Yang ke-8 itu hidup kosmopolit.
Fisiologi adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan bakteri, memerlukan bahan-bahan atau cara-cara untuk dapat bertahan hidup. Yang antara lain, bahannya itu adalah air. Bakteri memerlukan air dalam konsentrasi tinggi di sekitarnya karena diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan. Yang kedua, mineral sebagai substrat. Yang ketiga, CO2 diperlukan dalam proses sintesa dengan timbulnya asimilasi CO2 di dalam sel. Yang kelima itu O2. Yang ketiga, temperatur. Yang ketujuh itu pH. Kebanyakan bakteri patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Next. Kemudian kita masuk ke metabolisme bakteri. Pada metabolisme bakteri, berdasarkan metabolismenya bakteri terbagi menjadi 3, yaitu bakteri aerob, anaerob, dan bakteri hijau. Bakteri aerob merupakan organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Dalam proses ini dikenal sebagai respirasi sel menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substratnya. Contohnya Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kemudian untuk bakteri anaerob, merupakan bakteri yang pada proses metabolismenya tidak memerlukan oksigen dalam menghasilkan substrat. Selanjutnya masuk ke bakteri hijau atau cyanobacteria. Merupakan salah satu kelompok organisme yang mampu mereduksi nitrogen dan karbon dalam kondisi dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Next. Ya, selanjutnya ada Ordo Pseudomundales. Next. Nah, Pseudomundales merupakan bakteri yang selnya berbentuk peluru, batang yang lurus atau bengkok, spiral kadang-kadang, bergandengan membentuk rantai. Selnya sering mengandung pigmen fotosintetik yang berwarna hijau, bergerak dengan perantara flagel yang polar. Next. Nah, untuk cara perkembangbiakannya, bakteri Pseudomonadales umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual atau tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Next. Nah, ada penyakit layu pada tanaman cabai. Nah, untuk gejalanya, daun muda menjadi layu dan daun tua menjadi kuning. Nah, batang, cabang, tangkai daun tanaman yang layu dan jika dibelah akan tampak berkas pembuluh empulur berwarna coklat. Apabila batang ditekan, maka akan keluar lendir berwarna keabuan. Nah, jika potongan batang yang sakit dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat benang-benang putih halus yang putus bila gelas digoyang. Benang-benang putih tersebut adalah massa bakteri dan merupakan ciri khas penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri dan tidak ditemui pada gejala layu fusarium atau yang disebabkan oleh fungi. Next. Oke, selanjutnya ada Ordo Eubacteriales. Ciri-ciri dari ordo ini adalah sel-selnya berbentuk bulat atau batang yang lurus dan terpisah-pisah. Kadang-kadang membentuk koloni berupa rantai, alat geraknya berupa flagel yang peritrik atau tidak bergerak. Ordo ini meliputi berbagai famili yaitu Azotobacteriaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Microsociae, Neisseria, Lactobacilliaceae, dan Bacillinaceae. Di sini saya hanya akan menjelaskan famili bakteri yang berhubungan dengan tanaman. Yang berhubungan dengan tanaman itu hanya ada Azotobacteriaceae dan Rhizobiaceae. Nah, yang pertama ini ada Ordo Eubacteriales yang berpengaruh terhadap tanaman, yaitu Azotobacteriaceae. Ciri-ciri dari bakteri ini adalah sel-selnya berbentuk jorong atau batangnya mirip dengan sel-sel hammer. Dia hidup di alam bebas di dalam tanah dan di udara juga ada dan merupakan penambat nitrogen. Atau dia juga bisa disebut pengikat nitrogen. Dia itu dapat mengubah nitrit yang beracun di udara, mengubah menjadi nitrat yang nantinya dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri ini ada Acetobacter crococcum, Acetobacter indicus, dan Acetobacter agilis. Yang kedua ada Rhizobiaceae. Ciri-ciri dari famili bakteri ini adalah sel-selnya berbentuk batang
bercabang, ada juga yang bersimbiosis dengan leguman untuk membentuk bintil pada akarnya. Bakteri ini dapat menambah energi juga, dapat menambah nitrogen atau mengikat nitrogen juga. Bakteri Rhizobiaceae ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan pada tanaman. Contoh yang menguntungkan pada tanaman ini sebenarnya hanya bakteri ini tinggal di tanaman legum-leguman seperti Rhizobium leguminosarum berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan Acetobacter coracoum. Yang kedua ada Rhizobium japonicum yang berperan sebagai pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai. Yang ketiga ada Rhizobium phaseoli yang berperan dalam mengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan anggota-anggota marga Phaseolus. Bisa dilihat di gambar pertama, itu merupakan bintil akar dan ada bakterinya tapi nggak kelihatan. Itu merupakan bakteri yang menguntungkan dari tanaman leguman. Nah, ini ada contoh juga yang merugikan bagi tanaman, ada Agrobacterium tumafaciens. Ini menimbulkan tumor pada tumbuhan, yaitu pembengkakan pada akar-akar pohon-pohonan. Bisa dilihat di gambar kedua, itu akarnya banyak yang membengkak di pohon-pohonan, disebabkan oleh Agrobacterium tumafaciens. Oke, selanjutnya ada Ordo Actinomycetes. Oke, selanjutnya ada Ordo Actinomycetes. Actinomycetes adalah gram positif yang bersifat aerob. Bakteri ini memiliki morfologi yang mirip dengan fungi, yaitu memiliki miselium. Next. Actinomycetes awalnya dinamakan Revi. Actinomycetes tumbuh dalam bentuk filamen miselium dan membentuk spora. Ada dua hal penting untuk membedakan antara fungi dengan Actinomycetes, yakni Actinomycetes tidak mempunyai nukleus sehingga dimasukkan prokaryotik. Bentuk hifa Actinomycetes dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer, lebih kecil dari hifa jamur yang memiliki diameter 3 sampai 8 mikrometer. Next. Ini morfologinya, ada dinding selnya mengandung asam uramat, tidak memiliki mitokondria dan mempunyai pembungkus nukleus. Garis tengah selnya berkisar dari 0,5 sampai 2 mikrometer dan dapat dimatikan atau dihambat oleh banyak antibiotika bakteri. Next. Yang selanjutnya habitatnya. Yang pertama ada di tanah. Tanah yang baik untuk bakteri Actinomycetes adalah dengan pH 5 sampai 9 dan pH optimumnya sekitar 7. Yang kedua pada habitat kompos, Actinomycetes mesofilik, aktif dalam kompos pada tahap awal dekomposisi atau masih pembentukan sebelum matang. Yang ketiga laut, Actinomycetes dari sumber laut yang termasuk genus Arthrobacter, Bifacterium, Corynebacterium, dan Nocardia, mampu mendekomposisi alginat, selulosa, kitin, minyak, dan hidrokarbon. Nah, familia Streptomycetaceae. Yang pertama, membentuk miselium dengan miselium vegetatif tidak terbagi-bagi. Misalnya Streptomyces, Micromonospora, dan Thermoactinomyces. Streptomyces ipomoae menjadi salah satu penyebab kerusakan pada akar tanaman ubi jalar. Bisa kita lihat gambarnya. Next. Nah, ini adalah gambarnya dari kerusakan pada akar ubi jalar. Next. Ya, lalu apa hubungannya bakteri Actinomycetes dengan tanaman? Actinomycetes hidup saprofit dan aktif mendekomposisi bahan organik sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Actinomycetes merupakan salah satu mikroorganisme yang mampu mendegradasi selulosa. Jenis Actinomycetes tergantung pada tipe tanah, karakteristik fisik, kadar bahan organik, dan pH lingkungan. Actinomycetes terdiri dari 10-20% total populasi mikroba dalam tanah. Jumlah Actinomycetes meningkat dengan adanya bahan organik yang mengalami dekomposisi. Organisme ini ditemukan hampir semua dalam kompos dan sedimen.